كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang sejarah Islam, yaitu Bai'at Aqabah kedua. Itu tahun ke-13 dari kenabian. Sebelumnya kita telah membahas yaitu Bai'at Aqabah pertama. Nah, yang kedua, ya, kita langsung bacakan. Ya, pada musim haji tahun ke-13 kenabian, ya, datang ke Mekah lebih dari 70 kaum muslimin dari Yasrib atau Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka datang bersama kaum mereka yang masih musyrik. Dan kala mereka tiba di Mekah, terjadilah komunikasi secara rahasia antara mereka dengan Rasulullah SAW. Dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk bertemu kembali bersama Rasulullah SAW di Aqabah. Jadi Aqabah itu adalah salah satu nama tempat yang terletak dekat Mina. Dalam pertemuan di Aqabah, Rasulullah ditemani Abbas bin Abdul Muttalib yang pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik, ya. Pertemuan tersebut diadakan sangat rahasia. Al-Abbas, paman Nabi, mulai berbicara kepada mereka, menjelaskan akibat-akibat yang harus ditanggung dari baiat ini. Ya, mereka pun telah bertekad bulat untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membaiat beliau atas Islam dan menolong Islam. Kemudian penduduk Yasrib atau Madinah ini dinamakan kaum Ansar karena mereka menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiat ini dikenal dengan Baiat Aqabah kedua, ya. Adapun isi butir-butir baiat yang kedua diantaranya yaitu mendengar dan taat dalam segala kondisi, kemudian berinfak di dalam masa sulit maupun mudah, ya, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian senantiasa tegak di jalan Allah tanpa memedulikan celaan orang, membela dan melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka melindungi istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian bagaimana tanggapan kaum Quraisy terhadap adanya baiat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, berita tentang terjadinya baiat akhirnya terdengar juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Rombongan pemimpin Quraisy berangkat menuju perkemahan penduduk Yasrib di Mina untuk memprotes keras adanya baiat tersebut. Akan tetapi orang-orang musyrik Yasrib tidak mengetahui tentang adanya baiat karena memang dilaksanakan secara rahasia. Mereka menjawab, tidak terjadi sesuatu dan kami tidak mengetahui. Adapun orang-orang muslim satu sama lain saling memandang dan tutup mulut. Kemudian walau demikian mereka terus mencari berita tersebut hingga mereka yakin bahwa memang telah terjadi baiat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita tersebut diketahui setelah para jamaah haji pulang ke negeri mereka. Pasukan Quraisy bergegas mengejar orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah, tetapi sudah terlambat. Mereka hanya berhasil menangkap Sa'ad bin Ubadah. Lalu dibawa ke Mekah dalam keadaan kedua tangan diikat ke leher dengan tali kekang, ya, diseret serta dipukul. Nah, akhirnya ia dibebaskan oleh Al-Mut'im bin Adi dan Al-Harith bin Harb karena Sa'ad pernah memberikan perlindungan kepada kafilah atau rombongan dagang mereka saat melintasi Yasrib. Cukup demikian tentang Bai'at Aqabah kedua di tahun ke-12 kenabian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan untuk like, subscribe dan komen.